warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pana yang imut-imut kece badai ini. Hahaha. Nah, kali ini kita akan menyambung materi irama kelancaran kemarin ya. Kemarin kan kita udah bahas gagap. Nah, sekarang kita bahas tentang cluttering. Pasti penasaran kan cluttering itu apa? Gimana kalau langsung kita simak aja yuk? Jadi, cluttering itu ditandai dengan kecepatan bicara yang dirasakan cepat dan atau tidak teratur, yang mengakibatkan gangguan dalam kejernihan bicara dan atau kejelasan bicara. Dalam cluttering, kerusakan dalam kejelasan yang menyertai kecepatan bicara yang dirasakan cepat dan atau tidak teratur sering ditandai dengan penghapusan suku kata. Misalnya, aku mau liosis. Padahal kalimat yang dimaksud adalah aku mau beli sosis dan atau penghilangan akhir kata. Nah, meskipun kriteria saat ini untuk cluttering hanya mencakup gejala kecepatan bicara dan kelancaran, gangguan lain dapat terjadi bersamaan. Misalnya, ada dokumentasi bicara yang berantakan pada anak-anak dengan ketidakmampuan belajar, gangguan pemrosesan pendengaran, sindrom Tourette, autisme, penemuan kata atau masalah organisasi di bahasa dan attention deficit hyperactive disorder atau ADHD. Gangguan yang dapat dilihat sebagai konsekuensi dari kekacauan adalah gangguan pragmatis. Individu dengan cluttering mungkin tidak berusaha untuk memperbaiki gangguan dalam komunikasi yang dapat mengakibatkan interaksi sosial yang kurang efektif. Untuk tanda dan gejala cluttering, yang pertama ada kecepatan bicara yang cepat dan atau tidak teratur. Yang kedua, koartikulasi berlebihan yang mengakibatkan penghapusan suku kata dan atau akhir kata. Yang ketiga, disfluensi berlebihan yang biasanya merupakan jenis yang lebih dari gagap, misalnya revisi yang berlebihan dan atau penggunaan kata pengisi seperti Selanjutnya, berhenti di tempat yang biasanya tidak diharapkan secara sintaksis. Selanjutnya, prosodi yang tidak biasa, seringkali karena penempatan jeda yang tidak biasa, seperti yang diamati pada anak dengan ASD atau spektrum autis. Kecepatan bicara pembicara tidak selalu diukur lebih tinggi dari rata-rata, tetapi dianggap cepat oleh pendengar. Hal ini diduga karena penutur dengan suara yang tidak jelas pada kecepatan yang terlalu cepat untuk ditangani oleh sistem mereka, mengakibatkan gangguan kejernihan ucapan. Terus, orang dengan gangguan ini dapat mengalami komponen afektif dan kognitif yang sama dengan orang yang gagap, termasuk penghindaran komunikasi, kecemasan, dan atau sikap negatif terhadap komunikasi. Untuk penyebab cluttering itu sendiri, terdapat faktor neurologis, yaitu fitur kekacauan kadang-kadang diamati dalam hubungannya dengan gangguan neurologis lainnya, misalnya gangguan spektrum autis, sindrom Tourette, dan ADHD. Dan terdapat juga faktor produksi bicara atau pengaturan diri, dan terdapat faktor resiko untuk terjadinya cluttering. Yaitu tidak ada cukup penelitian epidemiologi untuk menyatakan faktor risiko spesifik untuk cluttering. Tapi faktor risiko potensial untuk terjadinya cluttering itu antara lain, yang pertama ada jenis kelamin anak. Nampaknya, kelainan ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki dibandingkan pada perempuan. Rasio pria wanita untuk cluttering telah dilaporkan berkisar dari 3:1 hingga 6:1. Yang kedua, riwayat keluarga. Laporan anekdot tentang cluttering yang terjadi di lebih dari satu anggota keluarga menunjukkan bahwa memiliki anggota keluarga yang lain dengan cluttering dapat menjadi faktor resiko. Yang ketiga, adanya gangguan yang terjadi bersamaan. Mengingat bahwa kekacauan dapat terjadi bersamaan dengan gangguan lain seperti ketidakmampuan belajar, gangguan spektrum autis, dan sindrom Tourette. Memiliki salah satu gangguan ini dapat menjadi faktor resiko, namun tidak semua individu dengan gangguan ini juga menunjukkan mengalami cluttering. Yang terakhir, adanya gagap. Diperkirakan sepertiga dari orang yang gagap juga mengalami setidaknya beberapa komponen gangguan cluttering. Nah, karena Panda kemarin sudah berjanji akan memberikan solusi dari kedua masalah ini, dari masalah irama kelancaran ini, yaitu gagap dan cluttering, maka solusinya adalah jeng. Nah, yang pertama, ajak anak untuk bercerita dengan storytelling, mendongeng, Mam. Membaca buku bergambar, latihan mengambil alih ide, latihan pencedaan. Yang kedua, ketika anak berbicara atau sedang bercerita, tunggu dengan sabar hingga anak menyelesaikan bicaranya. Terus, jaga kontak mata ya, Mam. Tatap mata saya. Terus yang ketiga, jangan takut untuk mengatakan bahwa Anda tidak mengerti apa yang diucapkannya. Suruh anak mengulang bicaranya dengan pelan dan rileks. Ulangi dong bicaranya, Nak. Mam, nggak ngerti nih sama bicara kamu. Gitu, Mam. Terus, yang terakhir, konsultasikan masalah anak Anda itu ke terapi bicara terdekat, agar Anda dapat mengetahui lebih jelasnya masalah yang dialami anak Anda. Dan jika memang benar anak Anda mengalami gangguan irama kelancaran, maka terapis bicara akan memberikan beberapa program dan terapi untuk anak Anda. Dan itu juga
bisa Anda praktekkan di rumah untuk kemajuan perkembangan anak Anda loh. Dengan tersampaikannya solusi tadi, berakhirlah juga sesi kedua ini. Sekian dari Panda. Jika ada salah kata atau perbuatan Panda yang salah atau ada materi yang mungkin kurang lengkap atau ada yang salah, mohon dimaafkan ya, karena Panda juga masih belajar. Oke, maafin Panda ya semuanya. Nah, sekian dari Panda. Oh iya, sebelum Panda tutup, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat untuk orang di sekitar kalian, silakan di-share ya ke semua orang yang membutuhkan informasi ini. Di-share juga di seluruh sosial media kalian, oke? Dan jika ada pertanyaan atau kritik saran, boleh loh ditulis di kolom komentar biar channel ini tuh bisa berkembang gitu. Terus kalau ada pertanyaan, nanti akan kita bahas di sesi Q&A di video berikutnya. Makasih semuanya. Sekian dari Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.